Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sampai nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatunya. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel Sidangur TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, kemudian rezeki yang berlimpah ruah, dan dilunaskan semua hutang-hutang kita. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk like, komen, dan subscribe supaya channel Sidangur TV ini selalu berkembang, selalu memberikan kemanfaatan, kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa ada dua waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Jangan sampai salah kita melaksanakannya. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Namun sholat ini harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jika tidak, justru akan mendapatkan dosa. Mengawali hari dengan sesuatu yang baik sangat dianjurkan, seperti melaksanakan ibadah. Ada banyak amalan yang dapat dilakukan di pagi hari sebagai ladang untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat duha. Sholat sunnah ini menjadi amalan tambahan untuk memperoleh ganjaran pahala. Tidak hanya pahala mengerjakan sholat duha, ternyata juga dapat melancarkan rezeki. Oleh sebab itu banyak kaum mukminin yang mengerjakan amalan sunnah ini. Meskipun sholat duha hukumnya sunnah, namun sholat ini harus dilaksanakan pada waktu yang tepat dengan hati yang ikhlas. Tujuannya agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai sebagai pahala. Namun demikian, ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan sholat duha. Jika mengerjakannya dalam waktu yang diharamkan, maka justru akan mendapatkan dosa. Dua waktu yang diharamkan sholat duha. Waktu pertama yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sesudah subuh hingga matahari bersinar, yakni terbit, sekitar pukul 6.00 sampai 07.30 pagi hari. Kemudian waktu kedua yang diharamkan untuk melakukan sholat duha adalah ketika memasuki zuhur hingga tergelincirnya matahari, atau pukul 11.30, 12.15, 11.30 sampai 12.15. Kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan penentuan larangan dari Rasulullah SAW. Berikut ini hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW melarang sholat sesudah subuh
hingga matahari bersinar, dan sesudah asar hingga matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang, maka ia berkata, ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Alasan diharamkan pada dua waktu tersebut, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila sinar matahari terbit maka akhirilah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam maka akhirilah, jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tempat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah zawal condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Demikianlah ulasan mengenai dua waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun ingin melaksanakan ibadah, namun ada baiknya untuk terlebih dahulu memperhatikan waktu pelaksanaannya. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia dan justru menimbulkan dosa karena sholat pada waktu yang tidak tepat. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Maka janganlah kita salah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir jelaskan atau Al-Fakir sampaikan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.